Rasanya tidak ada penghalang antara bumi dan langit. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu oleh malaikat selalu disampaikan pula ke langit Allah. Apalagi di jam-jam tertentu kita selalu mengkumandangkan roti Al-Hadar. Bagi semua Bapak Ibu yang ada di sini yang baru hadir, baru berkenalan dengan kita, dengan kami Murid Internasional, inilah Majelis Ratib Al-Hadar, yaitu zikir yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau keturunan langsung dari Suriah juga Rasulullah SAW, yang mana waktu itu kota Tarim terjadilah sebuah perang, dan Abdullah Al-Imam bin Ali Al-Haddad ketika dalam situasi perang tersebut mendapatkan mimpi, langsung datang Rasulullah dalam mimpinya untuk menyusun roti Al-Hadar tersebut. Dan sampai berabad-abad, alhamdulillah kita bisa tersambung dengan sanad dari Abdullah bin Ali Al-Haddad melalui para gurunda-gurunda kita, yang mana detik ini kita bisa menikmati karomah dari roti Al-Hadar tersebut. Roti Al-Hadar seperti zikir yang biasa mungkin Anda amalkan, namun di situ bagikan paket lengkap, terdapat sholawat, terdapat doa-doa anti sihir, anti jin ya, terdapat doa-doa untuk perbentengan, terhadap doa-doa untuk kebahagiaan, dan terutama terdapat doa-doa untuk anti hutang. Itu yang dicari kan ya, dan juga mempercepat semua hajat-hajat kita. Istilahnya seperti halnya kita jalan di tol ketika kita mengamalkan roti Al-Hadar. Semoga pertemuan kita dalam peresmian Maor Sumatera ini, yang belum bergabung bisa bergabung, yang sudah bergabung menjadi istiqomah, yang sudah istiqomah tambah istiqomah, bisa membimbing teman-teman lainnya yang nanti pasti akan tambah lagi bergabung, akan banyak lagi yang lebih bergabung. Maka yang sudah istiqomah di tengah-tengah perjalanan nanti pasti fase kita ada fase di mana kita itu merasa lelah, mungkin hajat yang belum tersampai, atau mungkin keadaan kehidupan yang mengharuskan mengamalkan setiap harinya ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir kok menghabiskan kuota, kok menghabiskan pakai data, mungkin seperti itu. Ketika ada fase yang sedikit saja seperti itu, ingatlah sebenarnya itu adalah rayuan setan dan jin agar kita itu jauh dari keberkahan. Karena mereka tuh bahagia sekali ketika kita jauh dari keberkahan tuh mereka bahagia sekali. Hal yang membahagiakan jin dan setan ketika kita tidak punya teman, ketika kita dimusuhi oleh tetangga, saudara, orang-orang di sekitar, dan kita jauh dari majelis. Itu yang membuat jin dan setan itu bahagia, sehingga lebih mudah mengganggu kita untuk menjadi orang yang pembenci, untuk menjadi orang yang pendengki, untuk menjadi orang yang gemar dimusuhi oleh orang-orang di sekitar. Maka majelis ini adalah rumah teduh kita untuk bisa berteduh tentang urusan dunia dan juga di akhirat. Ketika kita sudah belajar berteduh di dunia bersama sahabat-sahabat surga, itu adalah pelatihan kita nanti bisa masuk surga dengan cara yang mudah. Karena di surga nanti ada pertemuan di mana orang-orang yang biasanya berkumpul di majelis itu bertemu kembali di surga. Jadi ini adalah bentuk usaha kita membangun paving di surga, menyicil genting di surga, membeli semua peralatan rumah di surga. Berkumpul di majelis adalah bentuk ikhtiar kita agar nanti di surga kita dimudahkan bersama rombongan Rasulullah, termasuk semua para duriah-duriahnya, dan juga termasuk Abdullah Imam Ali Al-Haddad yang menyusun roti Al-Hadar yang kita baca, amalkan setiap hari ini. Dan saya tidak sendiri, alhamdulillah di sini juga ada bapak-bapak yang hadir. Saya bersama suami saya sekaligus guru saya yang mengajarkan saya dan memberi sanad saya roti Al-Hadar. Dan kita di Majelis Maor Internasional ini lebih bergerak dalam bidang mental. Mungkin di luar sana banyak majelis yang belajar tentang fikih, ya, fikih akidah. Teman-teman bisa mendapatkan di luar sana, belajar tentang makhraj Al-Quran, tentang fikih perempuan dan fikih laki-laki. Mungkin teman-teman bisa belajar di sana. Di sini di Maor Internasional ini ruangan kita adalah ruangan tentang mental.
Sebanyak apapun kita mencari ilmu, sejauh apapun kita mencari ilmu, ketika mental kita tidak bisa tertata dengan mental kebaikan, ilmu itu akan mudah luntur, tidak akan mungkin bisa kita gunakan untuk mengarungi kehidupan. Jadi berbanggalah ketika mental dibersihkan terlebih dahulu, barulah kemudian nanti kita bisa mengimplementasikan semua ilmu yang masuk. Sebanyak apapun ibadah panjenengan semuanya, sholat tahajud jengkang jengking setiap malam, sholat duha yang tidak pernah putus di setiap jam duha, baca Al-Quran 1 hari khatam, kalau mentalnya bukan mental baik, masih memiliki energi negatif, vibes negatif, prasangka buruk kepada Allah, kepada sesama, kepada alam semesta, doa itu akan terkatung-katung, tidak mudah disampaikan ke langit. Jadi sebanyak apapun amalan Anda, kalau Anda tidak menata mental Anda, semua harapan dan impian itu tidak akan mudah terwujud. Nah, More International bergerak dalam bidang mental, terutama untuk menata mental adalah meruqyah diri sendiri dengan membaca Rotib Al-Haddad. Baca Rotib Al-Haddad untuk meruqyah diri, baca Rotib Al-Haddad untuk meruqyah keluarga kita, baca Rotib Al-Haddad untuk meruqyah semua hubungan kita dengan manusia, sesama, dan juga Allah. Ketika itu sudah berhasil, maka kehidupan kita pun juga akan seimbang, lebih mudah berkesinambungan dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga, apalagi perempuan, ya. Semua di sini menjadi ibu, akan menjadi perisai kebahagiaan. Ketika kita tidak memiliki ketenangan, rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang seperti suasana neraka. Jadi yang disalahkan kenapa perempuan? Iya, karena perempuan adalah tempat memiliki rahim, memiliki kandungan. Kita melahirkan anak, membawa mental dari kita. Meskipun 9 bulan 10 hari mereka ada dalam kandungan kita dan sudah keluar di bumi, apa yang kita rasakan akan dirasakan anak-anak kita. Ketika kita masih menjadi orang yang keras, anak-anak kita pasti sulit diatur. Ketika seorang istri tidak patuh dengan suami, anak-anak pun juga akan mendapatkan imbas energi negatif dari perlakuan ibunya tersebut. Maka perempuan menjadi tolak ukur utama mendamaikan keluarga dan meningkatkan kebahagiaan di dalam keluarga. Jadi semua mbak-mbak, ibu-ibu yang ada di sini, semuanya kita itu adalah perisai kebahagiaan. Maka berbahagialah dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Nanti kita akan menjadi bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Di sini yang masih single ada? 1, 2. Di belakang ada yang masih single. Oh, banyak ya ibu-ibunya di sini. Di belakang masih ada yang masih single, Ibu. Ada 1, nggak apa-apa, jujur aja, nanti biar doanya bisa, siapa tahu setelah ini mendapatkan jodoh ya. Ada yang kalau saya sudah menikah banyak ya, alhamdulillah ya. Ya single atau single parent, kalau tidak diambil Allah kan diambil manusia ya. Dan seperti itu. Tidak apa-apa, itu bagian takdir, yang penting memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri takdir pun oleh Allah akan diperbaiki. Maka hari ini dalam rangka kita memperbaiki diri agar Allah merevisi semua takdir kita. Karena banyak takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tetap bisa dirubah oleh Allah, asalkan kita memperbaiki diri. Jadi mudah kan, mimpi kita ditinggikan, kemudian dirubah perlakuan kita, akhlak kita kepada sesama, pasangan hidup, anak-anak, pada tetangga, pada alam semesta juga diperbaiki lebih mesra lagi. Nanti oleh Allah semua takdir kita akan diperbaiki. Sekalipun itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ketika ketika ruh dihembuskan di dalam rahim ibu kita, itu bisa dirubah. Karena sampai di titik ini, ketika kita sudah bisa sampai di titik ini, ketika kita masih bernafas, berarti Allah menghendaki kita masih hidup. Ketika dalam perjalanan rahim, perlu diketahui ya Bapak Ibu, ketika kita ada di kandungan ibu kita, sebelum ruh dihembuskan, itu kita melakukan perjanjian dengan Allah. Kita diberikan hamparan takdir, tulisan semua takdir. Ini nanti takdirmu hidup di Batam, ini takdirmu hidup di dekat Pelabuhan Sekupang, ini takdirmu hidup di
negeri Indonesia. Kamu mau atau tidak? Nanti bapak ibumu seperti ini, pekerjaannya seperti ini. Kamu mau tidak? Iya ya Allah, saya mau. Ketika mau, akhirnya terus ditumbuhkan janin itu dalam kandungan sampai kita dilahirkan di bumi. Ketika kita bilang, ya Allah saya tidak sanggup karena bapak ibuku mungkin belum baik, saya tidak sanggup hidup di negeri itu, akan digugurkanlah menjadi darah, sehingga proses keguguran itu karena kita tidak sanggup menjalani takdir. Jika sampai titik ini kita masih menjalani kehidupan, berarti kita itu sanggup, sama Allah sudah dikuatkan, sudah diberikan jalan. Jadi husnuzon aja pasti ada jalan di dalam sebuah kerumitan. Innamal yusri yusra wa innamal usri yusra. Pasti ada jalan, tidak mungkin tidak. Saat mentok-mentoknya, malah pas mentok itu puncak kesulitan itu, langsung Allah mendatangkan petunjuk. Diberikanlah jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita diberikan petunjuk jalan yang tepat. Ketika petunjuk jalan yang sudah benar itu, yang buruk-buruk disisihkan sama Allah. Kita dikumpulkan di dalam majelis, dikumpulkan dengan orang-orang yang mendoakan kita, dikumpulkan dengan orang-orang yang tulus membantu kita. Jadi kalau kita dijauhi sama orang, kita dibenci sama orang, berarti itu memang tidak dikehendaki Allah bersama kita. Ya, baik, kita mungkin Gus Andika ada yang ingin disampaikan nanti ya. Setelah itu nanti kita langsung tawasul. Untuk tawasul ini mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dengan MOR Internasional. Tawasul ini adalah mencari wasilah dari apa yang kita al-fatikahi. Tawasul tidak hanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, tapi kita bisa mengirim al-fatihah untuk orang-orang yang hidup dan alam semesta yang selama ini kita gunakan, dan mereka pun juga turut membantu kita. Karena semua alam semesta ini menyaksikan apapun yang kita perbuat. Ketika kita sering mengal-fatikahi mereka, maka mereka pun akan mendukung kita. Allah beserta bala tentaranya. Bala tentaranya itu adalah alam semesta. Tidak hanya malaikat, namun tumbuh-tumbuhan, udara, tanah, batu-batuan, langit, awan, semua membantu kita. Pesawat terbang bisa terbang karena udara. Udara yang menyuruh siapa? Allah. Allah menyuruh dengan tangan malaikat untuk mengangkat pesawat itu bisa sampai ke beberapa negara. Jadi kita harus berterima kasih dengan alam semesta dengan bertawasul tersebut. Setelah tawasul kita langsung masuk roti hadat. Setelah roti hadat kita nanti akan hipnoterapi. Hipnoterapi adalah alam bawah sadar yang kita sugesti dengan diri sendiri untuk menjadi baik. Ya, kalau di luar sana hipnoterapi kayak acara uya-kuya mungkin itu kan dihipnotis. Kita tidak seperti ini. Kita menghipno diri sendiri. Jadi berbicara dengan diri sendiri, mengulas semua yang kita rasakan. Nanti akan kita praktekkan di terakhir. Kenapa hipnoterapi harus diawali roti hadat dulu? Agar tubuh kita bersih dari energi negatif. Ketika kita sudah siap menjadi energi positif, siaplah kita menanamkan alam bawah sadar kita untuk menjadi baik dan siap menjemput rezeki yang seterusnya. Silakan dipersiapkan. Mungkin Gus Andika ada yang ingin ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit tentang roti hadat. Jadi kenapa kok teman-teman ini saya ajak mau roti hadat? Jadi ini ada cerita sedikit. Kami ini, saya sama Neng Yena ini kebetulan dari keluarga kiai yang dimana saya ini senang mencari uang untuk pondok. Jadi kita dapat uang bikin masjid, dapat uang bikin pondok. Pokoknya pakai sedekah terus seperti itu. Jadi kebetulan saat itu saya karena menteri itu sering sowan, jadi nek kiai-kiai ngoten niku nek teng desa itu ya mesti karena santri, kiainya menterinya santri atau pejabat-pejabatnya itu kebanyakan dari santri, ya nyangoni kiai. Ya, jadi ngasih ini buat bangun pondok, ini buat umroh, ini buat besarin yayasan. Tapi ketika di saya enggak mau. Saya mintanya ya daripada uang saya diberi pekerjaan.
Akhirnya dikasih kerjaan, saya ngerjakan proyek jalan tol Jombang Mojokerto. Ketika mengerjakan bertahun-tahun, hampir jadi, ternyata uangnya nyantol di situ. Ketika nyantol di proyek, nggak bisa sedekah lagi. Bingung, sampai suatu hari saya ganti sowan ke kiai-kiai, itu nyantolnya banyak sih, ya sekitar 32 miliar saat itu. Saya juga punya utang banyak, kejar-kejar, tenaga kerja itu nggak bisa bayarin. Akhirnya saya sowan ke Mbah Nun, Cak Nun, MH Inun Najib nih, kepanggil semua ya, kebanyakan kenal ya. Saya sowan ke beliau, saya cerita, akhirnya pertemuan kedua saya akhirnya ngalah. Saya bilang, Mbah Nun, saya sampai bilang, Mbah Nun, kula pun kesel melarat. Saya capek melarat, Mbah Nun. Ya, kenapa boleh kok capek melarat? Saya ingin sedekah tapi ini nggak bisa sedekah. Terus Mbah Nun bilang, sedekah ora kudu nggawe duit. Sedekah tuh nggak harus pakai uang. Sedekah senyum gue sedekah li. Habis itu saya diijazai amalan untuk puasa Daud. Jadi sebelum itu perjalanan masya Allah berat sekali. Kita punya aset tapi dijual eman-eman. Akhirnya nggak punya uang, jadi kemana-mana nggak punya uang. Tagih sana, ditagih sini, bingung, pokoknya bingung. Habis itu saya diijazai amalan untuk puasa Daud. Akhirnya saya amalkan puasa itu sama Ning, setiap hari puasa selama setahun kalau nggak salah ya, setahun. Ya itu kan diterusin ya, selama setahun. Saya amalin 11. Alhamdulillah tiap hari ke-11 tuh saya tuh selalu bermimpi sesuatu yang indah-indah. Selalu bermimpi dengan indah-indah. Sampai pada akhirnya saya itu pas puasa itu ada mimpi di mana saya setiap mulai hari pertama itu saya bermimpi, setiap bermimpi itu dapat satu ayat sampai 11 hari. Hari pertama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibilangin, Le, kalau ada apa-apa, Le membantu siapa saja, baca ini saja. Hari kedua itu sampai saya tulis jelas. Itu kalau Om Jawa bilang nih, mimpinya cek to welo-welo, jadi jelas banget. Sampai hari kedua saya dikasih lagi ya farijal ham, ya kasifal hum, ya man li abdi yafir wa yarham. Terus bacaan itu sholawat sekian sampai hari ke-11 itu tertata itu. Tapi acak, bacaan rotib itu acak. Hari ke-11 tiba-tiba ada datangin saya di kebun kurma, di kebun ya. Sekarang kita bangun healing center itu di Nganjuk. Saya didatengin beliau, dipeluk erat. Wis gak usah susah. Sekarang kamu tulis enggak? Saya dikit kan di mimpi itu. Kamu tulis enggak kemarin yang saya kasih ayat-ayat itu? Saya tulis. Mana? Saya kasih tunjuk. Ini tulisannya tulis. Ini terus sama beliau ditatakan. Ini tata pertama ini. Ayatnya nanti dibaca pertama ini loh ya. Ini. Terus beliau bilang, ini rotibul hadad. Ini yang bikin saya Al-Imam Ali Al-Haddad. Jadi kula niku dijazai langsung kalian Al-Imam Ali Al-Haddad. Saya tuh masya Allah, saya nuangis saya. Begitu ini amalkan, ajak semua baca Rotibul Hadad. Nek ingin selamat dunia akhirat. Baca ini semua ajaan. Insya Allah nanti ketika kamu bangun jamaah Rotibul Hadad dengan istri kamu, insya Allah ini makbul. Banyak yang derek mau Rotibul Hadad. Jadi kalau kamu meruqyah baca ini saja, biar jinnya nurut. Akhirnya kayak gitu, saya baca sama Neng, saya nggak berani ngajak siapa-siapa dulu. Saya baca sama Neng, baca. Puasa berikutnya, saya bermimpi. Ya ini kalau dibilang nggak boleh sebenarnya ceritakan, tapi karena ini jamaah ya wis nggak apa-apa. Saya bermimpi Rasulullah dipeluk banget, dibilangin, Le, mulai sekarang nggak usah susah.
tanam kurma di lahanmu. Terus saya bilang, ya mboten saged to lek ya ndak bisa kalau di Nganjuk dipasang ditanam kurma apa bisa berbuah. Saya dijewer, jangan bilang berbuah. Ini kurma ini tumbuh, kamu tumbuh. Ini kurma ini tumbuh, kamu punya majelis dan tumbuh. Selama ini tumbuh besar, majelisnya besar. Saya dikasih biji kurma, terus beliau bilang, sudah nggak susah, mulai sekarang kamu nggak boleh susah, kamu harus bahagia, harus bahagia, harus bahagia. Begitu saya buka mata, saya sama Aning itu setiap buka mata ketika menjalani puasa itu, mesti yang ditanyakan, terus mimpi nopo? Ya Ning, ya saya juga, ya, aku dimimpi diaturi tanam kurma nih, pulang nggih. Dan ini juga diaturi untuk tanam untuk kurma, masalahnya untuk kalau puasa, kalau buka, kalau sahur, kamu kalau sahur ya mbok makan kurma atau dulu. Kamu kalau buka ya makan kurma biar berkah. Ketika saya buka mata, saya dikasih biji itu ada di telapak tangan saya. Setelah itu saya tanam di kebun yang dimana itu kebun ini tidak pernah saya abaikan saja kebun itu. Soalnya nggak begitu lebar ya. Akhirnya saya bersihkan, saya tanamlah kurma itu. Begitu saya tanam kurma itu, Masya Allah, berkah melimpah. Karena saat itu punya utang, saya tanam, setiap hari baca roti. Suatu hari ketika saya nggak bisa bayar karyawan itu banyak, sekitar 50 jutaan. Habis itu saya sama Ning itu sembunyi karena takut ditagih hutang, sembunyi di kebun belakang itu nggak kelihatan. Di kebun Ning itu baca manakib, saya baca rotib, saya sambil sandaran di kakinya Ning karena itu di bawah kayak saluran air gitu. Itu nggak jelas, nggak kelihatan dari jalan. Tanah kita yang dibikin healing center tuh panjangnya 100 meter, jadi nggak kelihatan dari depan, pohon-pohon masih banyak. Tiba-tiba karyawan masuk bilang, Gus, katanya dibayari. Loh, kok dibayari gimana? Lah katanya dengan badhe sowan ke kantor nanti dibayari anak-anak. Ini sudah nunggu semua. Oh ya wis nanti maghrib ya. Itu saya pulang sama Ning itu. Ning habis ngambilin untuk air buka, mau ambilin air buka ke depan. Tiba-tiba Ning itu nangis teriak-teriak. Ya Allah Gus. Kenapa? Saya dapat uang 50. Uang 50 kok nangis tuh, ini loh, tak kasih uang 100.000 saya punya. Jadi saya di kantong saya tak keluarkan uang 100.000 ya, ini loh 100.000 nya kok 150 kok nangis. Enggak Gus, enggak 50, enggak 50 juta Gus. Jadi ada masuk di aplikasi, itu ada dana masuk di saya itu 50 juta. 50 juta itu saya bingung, ini uang siapa? Begitu saya telepon, tanya-tanya, sampai di yang ijazah saya tanya, ini apa uangnya jenengan Mbak? Duduk, aku rajin duit. Mau duit gue, aku ratau nyekel duit, saya nggak pernah pegang uang. Akhirnya, pokoknya nanti kalau ada uang yang nyari 50 itu aku yang tanggung jawab tak ijolan nih, saya tuker. Saya bilang, berarti uangnya jenengan ini saya dipinjemi, saya bilang gitu. Ternyata uang itu saya ambil, berhari-hari itu tidak ada yang menanyakan uang itu. Uang 50 juta saya ambil, saya pakai gaji karyawan. Saya pakai gaji karyawan, wes beres. Ketika puasa ke-11 dapat uang lagi. Padahal uangnya kosong, udah nggak ada uang. Saya maling rotib sama Ning, terus saya pingin jamaah, pingin pergi sana, pergi sini. Saya pinginnya jamaah saat itu pingin buka jamaah Rotibul Hadad, di mana kan saya harus berjuang dulu. Jadi di kemana muter ke desa-desa itu saya bersama Ning pakai uang. Dapat uang lagi 75 juta. Dan itu anehnya tidak ada yang ngirim. Jadi kita tanya di kantornya, ini uangnya siapa? Tidak ada, ini uangnya jenengan. Padahal kami tidak punya uang. Setelah itu dapat uang lagi. Saya total pokoknya senilai 270 juta. Setelah itu saya takut untuk puasa. Saya takut karena ini, kingkos bingung. Ternyata ketika saya tanya sama Yai, kok gitu? Oh berarti Gusti Allah mulai ngerti rekening mulai. Jadi Allah katanya malaikat-malaikat itu sudah hafal rekening saya. Jadi kalau ngirim tinggal ngirim gitu aja. Makanya teman-teman,
Setelah itu saya berhenti untuk puasa dulu karena saya takut kebablasan. Tapi akhirnya kami amalkan rotibul hadat itu, masya Allah, dengan rotibul hadat itu sama. Saya pinggirkan semua urusan dunia. Kantor itu saya nggak saya urusi, saya ngurus, suruh urus karyawan saya, dan saya nggak mau tahu uangnya itu di mana, saya nggak mau tahu. Pokoknya kalau ada uang masukin pondok, kalau ada uang masukin pondok, terus saya gitu kan. Saya nggak pegang uang sama sekali. Saya hanya mencoba seberapa dahsyat rotibul hadat. Jadi ketika kami amalkan rotibul hadat, ternyata masya Allah banyak yang ngajak kita haji, banyak yang ngajak kita umroh tanpa bayar. Kemana-mana saya disiapin sesuatu, kemana-mana kami disiapin. Wes nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, itu baru kayak rotibul hadat. Ya. Ya, rotibul hadat ini sebenarnya kalau dari pondok-pondok dulu, ayah saya ngijazah yo sudah sebenarnya. Dari ayah saya, Gus Anggi itu dulu ngijazah rotibul hadat. Ya nggak saya amalkan karena dipikir di pondok itu rotibul hadat kan pendek banget. Dipikirnya apa sih rotibul hadat itu masih kalah sama wirid-wirid yang panjang-panjang. Ternyata tuh enggak. Rotibul hadat ini kalau ibarat makanan ya kayak nasi padang. Jadi kalau kita saat ini pingin rendang, besok pingin jangan asem, besok pingin seafood, itu ada semua di situ. Jadi alhamdulillah barokah rotibul hadat ini. Mungkin di luar sana sudah banyak pengamal rotibul hadat, banyak majelis yang rotibul hadat. Tapi alhamdulillah karena ini rotibul hadatnya dari MOR, insya Allah teteringnya ibarat wifi itu deket banget teteringnya. Jadi kalau kita minta sesuatu ke Allah, insya Allah didulukan. Okay. Jadi saya harap teman-teman MOR terus masuk rotibul hadat, dan jenengan ingat-ingat semua. Di mana tuh ada jamaah yang setiap hari, ada majelis yang setiap hari mendoakan orang-orang yang kita sayangi, yang kita musuhi, itu di mana? Nggak ada. Selain di MOR tidak ada. Itu setiap hari kita lakukan. Kalau majelis-majelis lain mungkin seminggu sekali ada datang kiai yang gini mendoakan, jamaah-jamaahnya didoakan semua. Tapi kalau di kita enggak. Di kita ini setiap hari maos rotibul hadat satu. Yang kedua, setiap hari memaafkan orang lain yang memusuhi kita. Setiap hari mendoakan hajat-hajat teman-teman kita. Ya, itulah yang mabuk. Jadi kalau kita tuh ingin minta sesuatu sama Allah, usahakan kita mendoakan orang lain dulu, teman-teman. Jadi kalau ingin makbul, ya Allah saya ingin mobil, ya Allah saya ingin rumah, doakan orang lain dulu. Kuncinya di situ. Jadi kita doakan orang lain dulu. Ya Allah kasihan dia, ya Allah dia ingin punya mobil. Ya Allah kasihan dia punya rumah, dia masih kontrak. Nanti ketika Allah mendengarkan langsung bilang gini, oh ya kamu nggak punya mobil, nggak punya rumah kok doakan orang lain. Ya wes kamu sekalian tak kasih rumah, tak kasih mobil. Ya Allah kayak gitu. Jadi Allah menciptakan manusia tuh dasarnya cinta. Jadi dasarnya cinta, bukan dasar apa-apa, dasarnya cinta. Karena cinta diciptakanlah manusia. Oke. Jadi makanya kita kalau sepandai apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita tentang Al-Quran, tentang apapun, tentang hadis, kalau kita tidak baik dengan sesama, dengan alam semesta, insya Allah mungkin masuk surga, tapi surganya rada jauh. Surganya rada jauh, rada mepet rokok lah, rada kena anget-anget. Tapi sudah baik sama manusia, sudah baik terutama sama orang yang memusuhi, insya Allah sama Allah didekatkan masuk surga. Soalnya kalau ketika nanti kita masuk surga, Samuel ditanya, kamu si fulan sama si fulan sudah maafan belum? Kalau kamu gak maafan, kamu gak masuk surga. Kalau kamu maafan, masuk surga. Daripada pertanyaannya nanti, mending mulai sekarang kita belajar memaafkan satu sama lain. Kalau ingin mulyo, jadi salah satu doa kita yang tertahan di dunia, kenapa kok tidak dan dikasih sama Allah, nggak ada yang dikabulin sama Allah, itu dari rasa iri, benci, hasad, hasud diri kita sendiri. Okay? Jadi ada mungkin bertengkar sama iparnya, tetangga, dengan mertua, udah biarin aja. Okay?
yakinlah bahwa itu Allah yang nyuruh, itu kehendak Allah. Jadi Allah juga ngendikan, saya ciptakan di antara kalian sebagian di antara kalian untuk menguji kalian. Apakah kalian siap? Jadi kalau ada sesuatu yang ada saudara musuhin kita, ada tetangga musuhin kita, ada tetangga yang menguji kita, yakinlah bahwa itu Allah yang nyuruh, itu kehendak Allah. Kalau Allah nggak ridho, nggak bisa itu nyampe ke sakit hati kita. Tapi ketika kita tidak sakit hati, ketika kita memaafkan, Allah bahagia. Jadi ketika kita dimusuhi seseorang, Allah bilang, mintalah sesuatu samaku, insya Allah saya kabulkan apa yang kamu minta. Itu Allah. Dan Allah juga melarang, ketika kamu saya coba lewat orang lain, lewat manusia seperti kamu, janganlah kalian mensegerakan saya untuk menghukumnya. Itu Allah bilang. Karena itu hak saya, bukan hak manusia. Jadi kalau kita disakitin siapapun, ya Allah, kalau sakit ya Allah saya sakit ya Allah, saya ingin dia dibalas. Kok nggak dapat balasan ya Allah? Kok nggak dapat cobaan-cobaan dia, padahal dia sudah zalim sama saya ya Allah. Itu Allah, saya kasih tunjuk dengan Allah malah benci sama kita. Allah nggak suka. Kalaupun dia dihukum, ya udah, tak hukumi sendiri. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita didolimin, ya Allah saya didolimin, ya Allah saya disakitin, sakit ya Allah, hati saya sakit ya Allah, angkat derajat saya, mudahkanlah segala urusan saya, lunasilah hutang-hutang saya ya Allah. Itu sama Allah langsung iya. Dan kita akan diberi sama Allah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Itu kalau kita syukur, kalau kita ridho sama apapun yang terjadi sama diri kita. Makanya di MOR ini kita belajar untuk selalu ridho, selalu ikhlas menerima semua ketetapan Allah. Oke? Kalau kita sudah terima, insya Allah doa kita makbul. Soalnya apa yang makbul? Ngapain aja makbul? Lantaran rotibul ada. Kalau yang mau wirid al-hatib kalau pagi. Oke? Alhamdulillah. Itu cerita sedikit tentang rotibul ada. Jadi alhamdulillah sanad kita wes langsung teter ini dari Al-Imam Alwi Al-Hada. Terus kenapa tuh rombongan MOR kok cowopet banget? Rombongan MOR itu kalau minta sama Allah kok rodok maksudnya enggak apa-apa. Allah tuh kadang-kadang ya suka kadang-kadang kita maksa sedikit. Ya. Jadi berarti gini teman-teman. Kalau anak kita tuh minta sesuatu, kalau mah saya pingin mobil, mah saya pingin sepeda, mah ya. Kalau anak itu nggak butuh banget, paling dia taunya kita sebagai orang tua, paling anakku butuh sepeda, ya kan? Tapi kalau anak kita minta, mama, aku minta sepeda, mama, sekarang ke mama. Ini temanku punya, aku nggak punya. Dan apa saya minta nang kebeli dan tapi aku pingin sepeda, teman-temanku sudah punya. Digriseni gitu terus akhirnya dibelikan, ya nggak? Karena sebagai orang tua ngerti kalau anaknya tuh benar-benar butuh itu motor, butuh sepeda. Allah juga kayak gitu. Kadang-kadang kita juga harus sedikit rodok ngerengek lah. Rodok ya Allah, dan ya Allah, saat ini kita ya Allah, pun binjing-binjing ya Allah supaya saya lebih istiqomah lebih ya gitu. Makanya ada di luar jamaah kita yang bilang orang-orang MOR itu lah iwan dek Gusti Allah ki rodok maksa, ya rapopo. Kalau kita maksa tapi kita harus punya lantarannya ojo maksa tok, ojo iwan tok, tapi kudu pinter. Kalau diutus Allah, ojo gitu ya nurut. Ini bocor rotib ya, deket sama Allah baca Quran ya. Tapi kalau kita minta sesuatu tapi kita jauh sama Allah, ya nggak akan dikasih. Kita minta maksa tapi kita harus nurutin Allah. Mintanya apa ya? Sholatnya yang rajin, ibadahnya yang rajin, baca Quran yang rajin, terutama baca rotib yang rajin. Yeah. Karena rotibul hadat itu bentuk rayuan yang dimana Allah dan malaikat semua itu sangat mendukung. Dan Allah tidak bisa bilang tidak. Allah akan bilang ya, setos, dilukas, setos, sebentar lagi ya. Mas rotib ya, terus teman-teman jangan sampai putus. Usahakan sehari sekali, kalau punya hajat baca berkali-kali. Hajat itu gimana Gus? Hajat itu kalau anaknya pingin mondok, kalau utangnya Gus saya, jadi banyak teman-teman. Jadi saya cerita dulu. Di jamaah-jamaah itu banyak yang punya utang terus tiba-tiba cerita sama saya. Ketemunya sekarang saya ketemunya November saya. Dia bilang Gus,
Kenapa? Desember itu rumah saya dilelang, Gus. Amalannya apa, Gus? Baca rotib. Loh, mau surat lainnya Gus yang panjang kok rotib tok. Wis dong mau rotib. Masuk gimit baca rotib. Istrimu suruh masuk itu yang minta suaminya, Bu. Istrimu suruh masuk itu gimit. Dan ketika kamu baca rotib, kamu juga baca rotib setiap hari jangan sampai putus. Satu. Yang kedua, istiqomah. Istiqomah itu gimana? Ketika kamu istiqomah, baca di waktu yang sama, di jam yang sama. Jadi usahakan longgarnya setiap jam apa, Gus? Ya terserah, bisa nyari jam apa. Katakanlah waktu subuh longgar. Itu tidak bisa diganggu gugat, harus baca roti muhadzab. Walaupun keadaan di dunia ini gempa bumi istilahnya. Gempa bumi melayu tapi kalau mau ngambil ini tetap mau roti muhadzab. Oh bisa saya mau tidur, Gus, ya sudah baca. Mau tidur baca roti muhadzab. Alhamdulillah bertemu dengan saya 2 minggu. Itu langsung bilang, Gus, alhamdulillah, nopo, utang kula lunas. Jadi rumahnya nggak jadi dilelang. Padahal dia berusaha bertahun-tahun untuk bayarin utang rumahnya itu nggak bisa-bisa. Lantaran roti muhadzab utangnya lunas. Gus, saya nggak bisa hamil sudah 10 tahun, Gus. Iwan doa nih, buatan saya kula sing dongani, donga dhewe. Masuk gimit, mlebu ning mor internasional. Baca sendiri, ikuti teman-teman, ikhlaskan semua orang yang mendolimi kamu, ikhlaskan, maafin orang yang kamu dolimi, minta maaf sama Allah. Itu dilakukan abot, Gus. Maafkan orang yang dolimi itu sewakit. Aku tahu, kau doai. Saya juga pernah disakiti seperti itu, saya juga pernah. Jadi kalau saya sudah cerita seperti ini sama teman-teman, itu sudah terjadi di kami. Makanya saya kasih tunjuk teman-teman, ibarat kita jalan, ini mau kemana? Mau ke Nagoya. Kalau teman-teman nggak pernah ke sana, oh aku pernah lewat sana, nanti kamu lewatnya sini ya, biar cepet. Jangan lewat perempatan itu, mesti macet, lewatnya agak sini, nanti belok kanan, belok kiri. Itu lebih jelas daripada kita jalan sendiri. Oke, paham seperti ya? Jadi ini ilmu yang tersirat, bukan tersurat. Oke? Jadi tersirat itu ya apa? Tersirat itu pada kalau kita nyiram air. Ketika sudah kering sudah agak kelihatan gak ada orang. Tapi kalau tersurat itu tertulis semuanya. Cerita-cerita seperti itu. Ya teman-teman ini tinggal kopas. Ngopas saya cerita kopas. Jadi nggak usah sampai sakit hati. Buat apa sakit hati? Karena itu nggak penting. Ketika kita sakit hati sama orang yang menzalimi itu banget nggak penting. Ya lumrah kalau sakit hati. Tapi memaafkan itu lebih besar nilainya, lebih makbul. Oke, pun monggo mau serotip, ya. Yang tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala bisyafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaha illallah wa dunyati wa al-jannah ajma'in thumma ilaha illallah syaidah Khadijah syaidah Siti Aisyah syaidah Fatimah syaidah syaidah Hasan syaidah Musyad syaidah Siti Aiman syaidah Halimah Sariyah syaidah Suhaibah syaidah Fatimah syaidah